pernah vakum selama 6 bulan gitu. Karena Ya, ketidakadaan bar. Modelnya itu sekitar 700 sampai 1 jutaan lah buat beli bahan baku ya? Bukan peralatan itu. Oh, peralatan. Setnya itu yang paling tinggi itu kira-kira waktu pengirimannya yang cukup banyak ya. Ke luar daerah apa keluar daerah. Ya, ada sekitar 3 jutaan lah. 3 jutaan ya. Oke. Sahabat-sahabatku, dimanapun sahabat-sahabat berada, berjumpa lagi bersama saya Cak Ali dalam program podcast Ansor Banten. Hari ini kita akan coba mengulik sejauh mana perkembangan UMKM di Provinsi Banten. Terkhusus, ini adalah persoalan UMKM kader kita yang dari hari ke hari terus coba kita galakan agar ini menjadi tumbuh sebagai kekuatan ekonomi kerakyatan. Sebab apa? UMKM ini adalah penunjang, salah satu penunjang daripada perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia, khususnya di Banten. Kali ini saya kedatangan tamu yang cukup luar biasa, kader Ansor, yang memang menggeluti bidang UMKM. Yani beliau menciptakan produk yang cukup unik. Ini juga sudah lintas daerah produknya. Mari kita sapa dulu bintang tamu kita. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Dengan Kang siapa ini? Chandra. Kang Chandra. Kang Chandra, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Gimana di kampung musimnya? Musim penghujan. Musim penghujan. Nampaknya memang sama ya. Iya. Kondisinya dimanapun sekarang lagi masuk ke fase musim penghujan. Tapi biasanya kalau usaha itu di musim yang hujan itu agak meredup. Tapi mudah-mudahan usaha Kang Chandra ini nggak meredup. Alhamdulillah. Sekarang. Nah, Kang Chandra rumahnya di mana? Rumahnya di Kampung Rangkas Baru. Rangkas Baru. Desa Tegalmaja. Tegalmaja, Kecamatan Keragilan. Oke. Asli situ ya? Asli situ. Asli situ. Bukan karena di di Keragilan itu banyak masyarakat urban ya, pendatang gitu. Nah, Kang, ini si Kakang teh usaha apa sebetulnya? Kalau sekarang yang digeluti itu lagi usaha di bidang makanan ringan. Makanan ringan. Oke. Yang namanya ikan teri crispy. Ikan teri crispy. Oke. Ini agak lain sih, menurut saya agak lain karena biasanya kalau teri itu kalau bahasa kitanya mah digogodoh. Itu gogodoh nggak? Nggak tahu. Ya, tak paham ya. Gogodoh. Artinya dibuat gorengan yang memang dia nantinya seperti bakwan, cuma tipis ya. Biasanya begitu. Nah, hari ini Kang Chandra membawa produknya. Jadi mereknya apa? Mereknya Teri Crispy Mama Nuha. Teri Crispy Mama Nuha. Nah, ini namanya agak lucu nih. Mama Nuha ini terinspirasi dari siapa Mama Nuha ini? Dari seorang anak gitu. Dari seorang anak. Nuha itu anak. Jadi Nuha ini anak dari istri yang mana? Maksudnya dari istri gitu ya? Dari istri. Istri yang pertama dan terakhir. Terakhir. Oke. Jadi ini produk teri crispy Mama Nuha. Mama Nuha. Ada nggak sih nilai apa sebetulnya yang ada di dalam penamaan teri crispy Mama Nuha? Apakah ada harapan? Apakah ada doa yang ada di dalam penamaan itu? Bagaimana? Ya, termasuk itulah ada doa yang mudah-mudahan nanti kedepannya anak ini menjadi anak yang yang soleha dan menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Nah, itu perspektif mungkin nilainya ke anaknya ya, ke nama anaknya. Tapi kalau dihubungkan dengan produknya, apa harapannya sebetulnya
dalam penamaan Nuha ini? Biar ini apa, orang mengenal gitu apa yang namanya siapa itu ya Pak, nama Mama Nuha gitu. Oh gitu. Ya, yang buat Mama Nuha. Oh. Yang membuat. Oke. Jadi koki yang punya resepnya itu adalah istri. Istri. Nah, kemudian si Akang sebagai suami juga tentu membantu dalam proses pemproduksian ini, sehingga dalam proses penjualannya pun Kang Chandra ikut terlibat begitu ya. Oke. Nah, saya sih sebetulnya sering menemukan ya produk-produk seperti teri crispy, sering. Cuman saya nggak tahu nih keripik ataupun apa teri crispy Mamah Nuha ini apakah ada pembedanya atau mungkin sama pada biasanya. Atau mungkin kita bicaranya gini aja dulu. Apakah produk Mamah Nuha ini ada berapa jenis produk sih? Berapa rasa begitu? Cuman ada 2 gitu. Produknya satu. Iya, produknya satu. Rasanya ada 2. Yang original sama yang balado. Bedanya apa sama original sama yang balado? Kalau yang original rasa biasa gitu. Ya rasa aslinya aja begitu ya? Ya yang rasa aslinya. Terus yang balado ada rasa pedas-pedas manisnya gitu. Oke, ada pedas, ada manis. Apalagi kalau saya yang makan mungkin agak lebih manis ya. Nah, untuk sebelum kita lanjut, silahkan ngopi dulu. Kita santai. Ngopi dulu, Kang. Bismillah. Oke. Saya agak menarik ini. Ini berapa gram sih segini nih, Kang? Ukuran sekitar 8 gram. 8 gram sampai 10 gram? Enggak nyampe 10. Enggak ya, oke. 9 lah. Oke. Nah, ini bisa dilihat teman-teman kalau mau di zoom aja. Nah, ini teri crispy Mamah Nuha. Oke. Ini produknya UMKM banget. Ini produksi lokal banget. Ini rasanya rasa balado ya. Iya. Makanya agak kemerah-merahan ya. Ini bisa sahabat-sahabat lihat. Ini rasanya rasa balado, mereknya merek Mamah Nuha. Mamah Nuha. Bukan Mamah Muda. Bukan ya? Bukan. Oke. Atau mungkin akan nanti bikin lagi produknya Mamah Muda. Karena sekarang itu merek itu memang harus lucu-lucu. Kalau nggak lucu, nggak unik dia susah. Nah, ini rasa balado yang paling diminati oleh konsumen ya, orang pembeli itu sebetulnya yang rasa apa? Kebanyakan yang rasa original ya, yang banyak disukai anak-anak itu khususnya. Original. Nah, oke. Ini yang original, Kang ya. Iya. Ini ada pedas-pedasnya nggak? Nggak ada. Oke, dia ada wangi-wangi jeruk-jeruknya? Ada. Oke, ada ya. Karena dia mungkin campurannya pakai ada daun jeruknya. Daun jeruk. Nah, Kang, bicara produk ini, keunggulannya apa? Menurut si Akang dengan apa namanya itu teri crispy yang lain yang ada di luar sana, keunggulannya apa? Mungkin ya keunggulannya sih sebatas apa? Cemilan sekaligus buat lauk pauk, buat makan juga sama apa nasi hangat langsung gitu. Jadi dia nggak perlu lagi sebetulnya pakai lauk-lauk yang lain ya. Iya. Bisa ini menjadi topping lah, kalau bahasanya topping nasi dan bisa langsung disantap. Dan itu enak. Nah, nanti kita cobain teman-teman, kita review makanannya karena saya seneng banget nih kalau ada UMKM yang bawa sampel makanan dan bisa kita icip nanti ya, Kang. Nah, mungkin pembedanya tadi bahwa kalau dibanding dengan snack-snack yang lain itu mungkin mereka tidak bisa langsung disantap apa namanya ketika makan dengan nasi. Bingung kan nih misalkan, aduh si mamahnya nggak masak dan lain-lain, cukup beli ini dia makan. Nah untuk harganya sendiri, Kang, ini harganya per 80 gram mungkin apa 8 gram? Sekitar 8 gram. 8 gram. Itu berapa harganya? Sekitar 7.000. Oh, ini tuh 7.000 segini? 7.500. Oh, ini 7.500. Kalau langsung beli di Akang. Iya. Kalau mungkin kalau ada reseller, misalkan ada yang pesen, saya pesen nih, Kang. Buat saya jual lagi mungkin beda ya harganya. Oke. Ini 7.500. Ini murah banget teman-teman dan ini sudah berizin.
Berizin sudah ada halalnya juga. Nah, teman-teman, ini bisa kita makan, bisa kita konsumsi, sudah halal juga, sudah tersertifikasi halal dari BPJPH. Badan apalah itu pokoknya. Intinya badan halal. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita ngomongin apa namanya UMKM itu tentu dia memiliki tantangan ya, Kang. Tantangan bagaimana kemudian dia menyeimbangkan diri dengan kebutuhan pasar. Nah, si Akang ini untuk teri crispy Mamah Nuha ini, dia apa namanya pasarnya ataupun pembelinya itu lokal apa memang apa namanya luar daerah. Nah, yang lokal itu bagaimana cara belinya? Kemudian yang luar daerah juga gimana mereka cara belinya? Kalau yang lokal itu cara belinya langsung datang ke rumah. Oke. Iya. Kita ya promosikan dari apa? Dari kumpul kayak les anak gitu. Di situ ada yang apa? Ini ya apa namanya tuh banyak karena mungkin ibu-ibunya juga lagi nganter anak yang les. Kebetulan mungkin di rumah ada tempat les apa enggak? Deket rumah mungkin? Enggak sih, jauh sih. Jauh ya. Nah, si anak bawa ini. Jadi mungkin awalnya si ibunya atau si anaknya ngelihat ini kayaknya produk ini bagus gitu. Akhirnya ditawarin dan akhirnya si ibu anak itu mungkin nyobain, enak juga ini Nuha. Udah pesen dari situ ya awal-awalnya ya. Nah, kalau sekarang penjualannya itu gimana, Kang? Kalau sekarang untuk penjualannya ya masih tetap, terus ada yang dari sosial media ada. Dia pakai apa? Sosial medianya pakai apa, Kang? Pakai Facebook gitu. Cuman ya kalau saya mah nggak bisa itu. Nggak bisa pakai Facebook ya? Artinya nggak bisa masarin. Kalau di media sosial, kalau konvensional ataupun jualan langsung mungkin bisa sih Akang gitu. Oke. Dijual ke toko-toko nggak? Dititip-titip biasanya ke warung-warung gitu? Nggak. Memang jualnya di rumah aja, by pesanan kalau ada pesanan. Nah, selain tadi pasar ya, maksudnya yang belum terbuka, ya meskipun sekarang bicara pasar, kita duduk saja di rumah, orang itu bisa datang karena media sosial tadi. Tapi baru Facebook saja ya. Nanti mungkin si Akang bisa mengembangkan itu di apa namanya di TikTok, di lain-lain gitu. Atau mungkin ada di Shopee gitu. Ya nanti bisa kok sahabat-sahabat Ansor Banten ini, tim medianya bisa ngebantu teman-teman yang mau upgrade, bikin akun Shopee, bikin akun Tokopedia. Teman-teman kita bisa bantu, Kang. Tenang aja. Karena sebab ada Ansor Podcast ini untuk memastikan bahwa teman-teman UMKM khususnya kader-kader Ansor Banser ini harus upgrade. Kita akan lakukan pendampingan itu sampai benar-betul teman-teman ini bisa mandiri. Nah, selain pasar tadi yang terbatas adalah apalagi tantangannya? Apakah tantangannya adalah bahan baku gitu? Bahan baku. Kesulitannya atau gimana? Bahan baku kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu. Kadang ada, kadang enggak. Iya. Enggak menentu. Karena apa dia musiman ya? Ada musiman. Musim ya. Pernah suatu hari ketika permintaan banyak, terus bahan baku kurang, terus ya pelanggan pada nggak ini lagi gitu. Pernah di fase itu ya? Iya, pernah vakum selama 6 bulan gitu. Karena ketidakadaan barang. Bahan baku. Belajar daripada masalah itu si Akangnya yang melewati fase itu, ada nggak antisipasi ataupun cara si Akang Kang Chandra ini mengantisipasi keterbatasan bahan baku. Nah, bahan baku ini misalkan apakah si Akang dengan cara apa? Apakah cara misalkan belanja yang banyak kemudian masukin freezer dan lainnya atau gimana? Kalau itu nggak bisa, karena ini harus fresh gitu. Kalau pernah ditaruh di freezer, kemudian 2 hari 3 hari dimasak itu tidak jadi tidak jadi crispy gitu. Rasanya beda. Jadi dia itu harus barangnya fresh. Begitu dia datang, dia mungkin selang beberapa jam dia langsung dieksekusi untuk dimasak begitu ya. Iya gitu. Oke. Langsung. Berarti
Memang ini agak tantangan ya, agak tantangan. Tapi udah pernah dicoba ketika misalkan apa namanya si teri ini kita belanja teri, kemudian dimasukin freezer pernah? Pernah ya. Iya. Makanya kemudian dicoba ternyata gagal. Gagal crispy. Jadi nantinya jadi cuma teri goreng. Oke. Jadi tidak membentuk berbiji-biji gitu. Oke. Ngumpul gitu itunya. Selain apa teri crispy ini, pernah nggak nyoba kayak misalkan bikin apa namanya ya, yang keripik yang agak gede-gede itu, yang biasanya dijual di tempat-tempat makan, apa namanya ya? Ada toppingnya kayak dia itu apa sih? Ada kacang gitu tuh. Apa ya bahasanya? Saya nggak kurang paham tuh. Ini apa tuh? Namanya peyek. Ya, peyek. Iya. Udah pernah coba? Kalau peyek sih udah pernah dicoba, cuman ya nggak dipasarin. Oke. Kenapa nggak coba itu? Karena saya pikir itu bisa lebih masuk ke tempat apa namanya tuh warung-warung makan, bisa dititip kan? Gitu. Karena bicara soal apa namanya tuh kesamaan nggak beda jauh kan, bahan bakunya tetap kita sama, cuma bedanya terigu dan lain-lain ya. Pada dasarnya kan sama gitu. Nah tadi keunggulan karena ini dimasaknya betul-betul secara manual ya. Manual dan kesabaran. Memang penuh kesabaran, ketelatenan. Kita nggak bisa asal kan masak itu ya. Karena beda tangan tadi. Saya selalu bilang bahwa soal makanan itu ketika kita beda tangan itu pasti beda rasa. Bener nggak? Iya bener. Misalkan si Akang yang bikin sama si Teteh yang bikin gitu, itu pasti beda kan rasanya. Makanya keunggulannya adalah ini betul-betul apa namanya secara konvensional klasik gitu ya, dibikin secara mandiri tanpa apa namanya tanpa alat-alat yang modern begitu ya. Nah, Kang, bicara usaha apa namanya teri crispy ini dari tahun berapa sih sebetulnya? Sekitar tahun 2003-an. Udah lama ya? Udah lama, iya. Apa udah pakai mesin produksinya? Enggak, masih manual. Kalau packingnya? Packingnya ya masih biasa. Masih biasa, nggak pakai sealer. Ini memang beli yang memang sudah ada klip apa zippernya ya? Iya, udah. Plastik zipper ya. Nah, untuk apa namanya merek ini sendiri yang ditempel label ini si Akang bikin sendiri ya, di percetakan mungkin ya? Di percetakan. Oke. Ini teman-teman, ini adalah sebetulnya kisah klasik yang benar-benar yang harus kita coba cari tahu dan kita upgrade ya. Karena kita bicara UMKM, namanya usaha mikro itu ya namanya mikro kecil ya. Ada kecil, ada mikro lebih kecil gitu. Nah makanya mudah-mudahan dengan lewat podcast seperti ini, teman-teman bisa ikut promosi. Nah ngomongin promosi Kang, promosi apa namanya teri crispy ini, di mana sih kalau saya teman-teman sahabat-sahabat Ansor yang mau beli teri crispy ini harus kemana? Iya mungkin ya di Keragilan. Di Keragilan atau mungkin di paket bisa? Di paket belum bisa ini ya Pak. Maketnya gitu. Kirim paketnya tuh. Jadi masih konvensional aja, paling COD mungkin COD. COD ya. Bisa ya. Nah, untuk promosi ini si Akang di nomor WA-nya berapa? Di nomor WA-nya 0831 32 87 32 99. Oke, nanti bisa kita cantumin ya. Biar apa namanya teman-teman juga kalau mau nyobain. Saya pikir ini akan coba kita review nanti di akhir season ya sebelum kita tutup. Biar teman-teman lebih penasaran. Nah, sahabat-sahabat, ini awalnya Kang Chandra, usaha ini bermulai dari 2003. Modalnya berapa sih sebetulnya? Modalnya itu sekitar 700 sampai 1 jutaan lah buat beli bahan baku ya? Bukan peralatan itu. Oh, peralatan. Sekaligus ya bahan baku juga ada. Awal itu ya. Nah, bicara keuntungan, potensial nggak sih sebetulnya keuntungan dari penjualan ini? Iya, potensial juga. Potensial ya. Keuntungan juga. Dari 1 kilo teri, itu kalau dibuat teri crispy ini jadi berapa? Nyusutnya berapa? Kalau dari 1 kilo teri basah, dapat ini 8 pieces.
8. Oh, 8 piece ya. Iya, 8 Jadi ukuran oke, 8 piece. ukuran 8 gram. Berarti 8. nyusutnya banyak juga ya? Banyak. Nyusutnya banyak. Tapi dia secara apa namanya? Beratnya saja yang berkurang kan, iya, tapi secara kuantitasnya atau banyaknya ya sama aja sebetulnya ya. Nah, Kang, untuk penjualan ini ya, penjualan teri crispy ini per 1 bulan itu si Akang ngejual berapa piece ataupun mungkin berapa sih keuntungannya gitu kalau kasarnya? Kalau sekitar 1 bulan pernah ada berapa ratus piece gitu. Ada sekitar 300 piecean adalah. Ada ya. Iya. Itu 300 piece itu dikali 7.000 lah ya. Iya. Itu sekitar 2 jutaan ya. 2 jutaan ada. Itu satu kali pesan atau gimana? Enggak. Apa 1 bulan? 1 bulan. 1 bulan itu. Oke. Ada nggak sih kayak misalkan si Akang dapat apa ya? Kalau di apa di media sosial itu ada review namanya. Review itu mengulas ya. Iya. Wah, ini enak enggak dan lain-lainnya. Pernah nggak dapat rating yang wah Kang ini enak banget ini. Saya mau beli lagi gitu. Ada sih. Oh gitu ya. Melalui ya WA-nya teman saya. Oh gitu. Iya, WA-nya teman saya. Bahkan ada yang dari luar kota, dari Bali, ada dari Jakarta. Nah, pesannya gimana mereka kalau dikirim ke Bali itu gimana caranya si Akang? Melalui teman saya itu dikirim sama paket. Oh gitu paketnya. Berarti kan artinya si Akang juga bisa kan maksud kirim pesan itu kalau yang dari jauh nih, Ansor Banten kan? Iya. Nggak cuma Serang loh. Iya. Ada Pandeglang, ada Lebak, ada Tangerang Raya gitu, ada Cilegon. Bisa lah ya. Oke. Nah, bagi teman-teman juga yang mau nanti boleh menghubungi WA tadi, menghubungi Kang Chandra biar tahu rasanya dan kita support UMKM lokal kita. Itu sih yang penting bahwa memang kita butuh teman-teman yang support terhadap usaha kader-kadernya. Karena di tahun-tahun ini di kepemimpinan Ketua Umum Bang Adin Jauharudin memang memfokuskan untuk bagaimana cara membangun UMKM kader-kader ini bisa tumbuh perekonomiannya agar menjadi kader yang mandiri. Biar berkhidmahnya nggak mikirin bensin. Ya kadang-kadang kita mau ngapa harus bensin dulu kan. Wah, komandan saya butuh bensin, saya mau berangkat PAM gitu. Tapi mudah-mudahan dengan usaha itu tadi minimal bensin sama rokok malah aman begitu ya. Oke. Nah, Kang, soal produk itu tidak akan pernah lepas daripada kualitas. Nah, si Akang itu kalau beli bahan baku itu milih nggak? Milih. Kalau bisa dibahasakan atau dinarasikan teri yang seperti apa sih sebetulnya agar tercipta teri crispy yang well gitu ya. Nah, gimana itu bahan bakunya? Bahan bakunya ya disortir gitu. Disortir ya. Iya, agar supaya yang besar dipisah, yang kecil dipisah gitu. Oh, jadi dia disortir kayak yang gede-gede mah bisa yang gede, yang kecil. Atau mungkin ketahuan gak sih teri yang lama sama teri yang baru turun? Ada dari matanya merah atau gimana? Kalau bandeng kan merah ya matanya ya? Enggak, kalau kita depres langsung dari ininya tempatnya. Oh gitu, dari nelayannya? Dari nelayan. Oke. Nah itu teri itu ditambak apa di lautnya kalau teri untuk ini? Ditambak ya. Karena Keragilan tempat si Akang nggak jauh ya? Ke Kibin ya? Di Keragilan. Di Keragilannya ada? Iya, ada. Budidayanya ada ya? Di situ ada tempat penampungan air. Nah, disitulah tempat ikan terinya. Oh gitu. Kenapa nggak Akang kan mensiasati ini? Karena musiman katanya. Kenapa nggak mensiasati bikin? Udah saya bikin kolam nih, budidaya gitu. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa ya? Karena itu harus dengan ilmu ya? Alami. Oke. Alami juga ya? Iya. Si Akang kan spesialisnya, udah saya mah bagian masakinnya aja. Saya sajikan aja gitu buat konsumen. Oke. Nah, sahabat-sahabat, tadi perjalanan Kang Chandra membangun usahanya dari tahun 2003 sampai sekarang. Cungkir balik, kanan kiri depan belakang, memastikan bahwa usahanya tetap jalan. Ada nggak sih fase di mana si Akang merasa kayak sulit banget usaha ini tuh, sulit banget gitu? Ada nggak? Ada sih.
Gimana itu? Rasa kesulitannya seperti apa? Kesulitannya ya pas waktu bahan baku itu tidak Nggak ada ada, ya? iya kesulitannya. Bahan baku tidak ada, pesanan banyak gitu. Ya ini apa? Vakum gitu, nggak bisa ini, Iya, nggak bisa usah ya. nggak bisa usaha. Mm, Disitulah kesulitannya, Kesulitan bahan bakunya itu ya. bahan bakunya. Pernah nggak sih ngalamin selama misalkan, tapi ini rutin ya, setiap bulan itu produksi, maksudnya Ya, bahkan mungkin setiap hari ya produksi, setiap minggu lah gitu. setiap minggu. Setiap minggu produksi. Produksi. Nah, ukuran makronya Kang kalau stable ya. Kayak misalkan keuntungan itu kan ada yang keuntungan kecil, mepet, ada yang tinggi. Yang paling tinggi itu berapa sih omsetnya? Pendapatan si Akang ketika jualan ini? Omsetnya itu yang paling tinggi itu kira-kira waktu pengirimannya Yang cukup banyak. cukup banyak ya. Ke luar daerah apa keluar daerah. Ya ada sekitar 3 jutaan lah. 3 jutaan ya. Oke. Kalau yang paling rendah-rendahnya? Rendah-rendahnya. Itu Dalam pendapatan. 1 bulan. Dalam 1 bulan serendah-rendahnya paling ya 1 juta. Gitu. 1 juta ya. Berarti stabil di antara 1, 2, 3 juta ya. Jadi enggak maksudnya stuck, enggak produksi banget gitu, enggak kan? Enggak. Oke. Nah, Kang, bicara apa namanya? Usaha ini kan pasti ada harapan. Ya, harapan si Akang nih. Ada nggak sih harapan untuk produksi Kakang gitu? Harapan saya untuk produksi ini bisa berkembang lagi ke luar daerah, khususnya ya walaupun di daerah dan di luar daerah ya bisa berkembang. Gitu. Bisa berkembang ya. Nah, ada nggak sih Kang pesan-pesan buat sahabat-sahabat Ansor nih, sahabat-sahabat Banser lah khususnya ya? Bagaimana sih jadi kiatnya entrepreneur itu, jadi pengusaha meskipun mikro ya? Ada nggak sih pesan-pesan buat kader-kader nih, sahabat-sahabat yang belum usaha nih, ayo dong usaha dan lain-lain gimana? Ada nggak ajakan atau motivasinya gimana gitu? Mungkin ya jangan putus asa untuk berusaha, dan sekecil apapun usaha mudah-mudahan kita membawa berkah. Amin, 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 amin. Karena yang kita cari itu adalah nilai keberkahannya itu ya. Oke. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, UMKM itu tidak akan pernah lepas daripada peran orang-orang yang memiliki visi yang cukup besar. Kita tidak bisa menafikan keberadaan UMKM karena bisa jadi bahwa UMKM ini menjadi penopang utama untuk kemajuan sebuah bangsa. Kita menghadapi tahun 2045 Indonesia emas, di mana kita akan menghadapi bonus demografi. Nah, bonus demografi ini tidak akan pernah kita raih dengan cara berpangku tangan. Sama seperti Kang Chandra bilang tadi bahwa kita never lose hope, ataupun jangan pernah hopeless gitu. Kita ini jangan pernah berputus asa untuk terus berusaha. Mungkin hari ini kita masih payah gitu ya. Mungkin masih payah. Tapi siapa tahu karena kita bersungguh-sungguh, karena kita tetap percaya diri, membangun usaha seperti Kang Chandra, meskipun merangkak, kita harus tetap berupaya. Sebab saya ingat kata-kata begini, Kang Chandra. Bagi anak-anak Banser itu ada al-barokatu la tujadu illa bil jidi wal harokah. Katanya keberkahan itu tidak akan pernah kita dapatkan kecuali dengan sungguh-sungguh dan terus bergerak. Nah, mungkin Kang Chandra merasakan itu ya, keberkahan itu ya, selagi kita berusaha dan kita tidak meninggalkan khidmah kita untuk Ansor dan Banser. Nah, terima kasih Kang Chandra waktunya. Saya pikir ini adalah kisah yang cukup istimewa. Kita doakan mudah-mudahan produk Kang Chandra ini menjadi produk yang unggulan nantinya. Amin. Menjadi produk yang melesat, bahan bakunya banyak gitu ya. Dan mudah-mudahan lewat podcast ini pemerintah melihat bahwa keberadaan UMKM kita juga perlu disentuh. Sebelum kita tutup, seperti janji saya tadi, kita akan review ya. Kita akan review dulu. Katanya menurut si Akang yang paling enak yang ori apa yang balado? Yang paling disukai konsumen, khususnya anak-anak yang
Original. Yang orang yang apa dewasa itu yang balado. Oke. Pedes nggak tapi balado? Agak-agak pedes. Agak pedes. Kita cobain ya. Boleh saya cobain? Boleh. Oke. Silakan. Ini bukanya tinggal dibuka aja kan? Buka, iya. Oke. Nah teman-teman, kita cobain teri crispy-nya Mamah Nuha. Mamah Nuha nih nanti nonton nih, saya review nih. Saya mah bisa lah mereview sedikit mah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini enak teman-teman. Jadi jangan salah, keripik Muha itu saya baru ketemu uniknya. Dia ketika digigit di awal, dia nggak bakal kerasa soal apa namanya, soal pedasnya. Tapi ketika sudah mulai masuk ke tenggorokan, dia baru kerasa. Jadi hati-hati ya, takutnya gerak. Tapi ini cocok untuk teteh-teteh. Iya. Nih teteh-teteh yang suka ngemil ini. Oke. Ini enak. Ini enak Kang. Rasa terinya masih terasa, dia nggak meninggalkan citra terinya. Karena kadang-kadang keripik terinya, apa namanya, rasa terinya hilang. Tapi saya suka ini. Ini enak, teman-teman. Saya kasih, kalau nilai 10 itu 9,9 lah. Satunya buat saya aja. Takutnya saya salah nge-review gitu. Sekarang kita cobain yang original. Oke. Izin Kang ya, saya review ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Karena nggak ada pedas ya? Iya. Ada asinnya. Oke. Saya suka yang ini. Iya. Saya suka yang ini karena saya kalau pedas tuh suka pepercetan gitu. Iya, maksudnya tuh perutnya agak kurang stable ya. Tapi yang original enak. Dan sahabat-sahabat yang mau pesan nanti bisa di bawah ini nih. Di bawah ini. Ini ada nomor WA-nya. Nanti coba teman-teman apa namanya hubungi Kang Chandra selaku pemilik ini produk apa teri crispy Mamah Nuha. Ini enak, serius ini enak. Saya sekali lagi lah. Karena saya tuh kalau nyemil Kang nggak mau diem Kang. Iya. Iya kalau diem kan nggak bisa nyemil ya. Iya kan. Jadi oke enak. Ini pakai nasi. Pakai nasi. Makannya makan siang. Kalau ada sambal terasi lebih enak. Bener nggak? Nah, apalagi kalau ada pete ya. Pete. Jengkol itu. Oke teman-teman, itu aja apa namanya bincang-bincang kita hari ini dengan Kang Chandra tentang ini produksi UMKM Teri Crispy Mamah Nuha. Terima kasih banyak Kang Chandra. Ya, mudah-mudahan berkah. Maju terus saya. Oke. Demikian dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang pasti teman-teman jangan lupa beli produk UMKM lokal Ansor Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.